Latar belakang, aspek sosial terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur bidang cipta karya kepada masyarakat pada taraf perencanaan, pembangunan, maupun pasca pembangunan atau pengelolaan. Pada taraf perencanaan, pembangunan infrastruktur pemukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengaruh utamaan gender. Sedangkan pada saat pembangunan, kemungkinan masyarakat terkena dampak sehingga diperlukan proses konsultasi, pemindahan penduduk, dan pemberian kompensasi, maupun pemukiman kembali. Kemudian, pada pasca pembangunan atau pengelolaan, perlu diidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur bidang cipta karya tersebut membawa manfaat atau peningkatan taraf hidup bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah tugas dan wewenang pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dalam aspek sosial bidang cipta karya? Yang kedua, bagaimanakah aspek sosial bidang cipta karya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pembangunan? Untuk selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui tugas dan wewenang pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dalam aspek sosial bidang cipta karya. Lalu untuk yang kedua, untuk mengetahui bagaimana aspek sosial bidang cipta karya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pembangunan. Untuk tinjauan linguistik, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 sampai 2014. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Untuk yang keempat ada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pasal 1. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang kelima ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Menginstruksikan kepada Menteri untuk melaksanakan pengaruh utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Materi pembahasan dimulai dari tugas pemerintah di aspek sosial bidang cipta karya. Untuk pemerintah pusat, yang pertama, menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang bersifat strategis nasional ataupun bersifat lintas provinsi. Yang kedua, menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum yang bersifat strategis nasional ataupun bersifat lintas provinsi. Lalu untuk yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di tingkat pusat. Lalu untuk yang keempat, melaksanakan pengaruh utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender, khususnya untuk bidang cipta karya. Untuk di pemerintah provinsi, tugas yang pertama, menjamin
menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang bersifat regional ataupun bersifat lintas kabupaten atau kota. Yang kedua, menjamin tersedianya pendanaan untuk kepentingan umum yang bersifat regional ataupun bersifat lintas kabupaten atau kota. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kejayaan ekonomi di tingkat provinsi. Yang keempat, melaksanakan pengaruh utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di tingkat provinsi berperspektif gender, khususnya untuk bidang cipta karya. Lalu untuk yang ketiga, di pemerintah kabupaten atau kota. Tugas yang pertama, menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum di kabupaten atau kota. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan ekonomi di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, melaksanakan pengaruh utamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di tingkat kabupaten atau kota berperspektif gender, khususnya untuk bidang cipta karya. Selanjutnya ada aspek sosial pada perencanaan pembangunan bidang cipta karya. Aspek yang perlu diperhatikan adalah responsivitas kegiatan pembangunan bidang cipta karya terhadap gender. Kegiatan responsif gender tersebut meliputi PNPM, NUSSP, PISEW, Pansimas, PPIP, RIS, Sanimas, RTBL, dan juga studi evaluasi kinerja program pemberdayaan masyarakat di bidang cipta karya. Untuk materi ketiga ada aspek sosial pada pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya. Pelaksanaan pembangunan ini secara lokasi, besaran kegiatan, dan durasi berdampak terhadap masyarakat. Untuk itu, untuk meminimalisir terjadinya konflik dengan masyarakat penerima dampak, maka perlu dilakukan beberapa langkah antisipasi seperti konsultasi pengadaan lahan dan pemberian kompensasi untuk tanah dan bangunan serta pemukiman kembali untuk penduduk. Untuk keempat ada aspek sosial pada pasca pembangunan bidang cipta karya. Berikut adalah hasil identifikasi aspek sosial pasca pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya di kabupaten atau kota Karawang. Berikut adalah RPIJM Kabupaten Karawang tahun 2017 sampai 2022. Untuk bab penutup, pertama kesimpulan. Pada taraf perencanaan pembangunan infrastruktur pemukiman seharusnya menyentuh aspek-aspek sosial yang terkait dan sesuai dengan isu-isu yang marak saat ini, seperti pengentasan kemiskinan serta pengaruh utamaan gender. Pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya secara lokasi, besaran kegiatan, dan durasi berdampak terhadap masyarakat. Lalu untuk selanjutnya pada saran yang dapat disampaikan adalah agar dapat terus mengembangkan bidang cipta karya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pembangunan bidang cipta karya. I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the best.